Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kita jumpa lagi. Video reaction kita kali ini, kita akan melihat cuplikan video tentang Ranah Minang. Seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang Minang ini memang orang-orang perantau ya. Mereka jadi ada semacam kepercayaan lah ya, keyakinan di negeri Minang itu. Seorang laki-laki itu harus pergi merantau untuk membuktikan bahwa memang ia adalah seorang yang bertanggung jawab ya. Dia harus menuntut ilmu dengan cara merantau. Sehingga orang-orang Minang ini bertebar ya di seluruh dunia ini. Dan pada video reaction kita kali ini kita akan melihat bahwa ternyata di Malaysia itu kebanyakan dari orang-orang Melayu Malaysia itu merupakan keturunan dari Ranah Minang atau orang-orang Minang ya. Bahkan banyak dari orang-orang Minang di Malaysia itu menjadi para pembesar ya. Nah, seperti apa kira-kira dan di mana saja orang-orang Minang itu tinggal dan bahkan mereka menjadi pembesar? Sama-sama kita saksikan videonya berikut ini. Wah, ternyata 5% penduduk Malaysia merupakan keturunan Minang. 5% katanya. Nih, Nah ini orang Minang itu jumlahnya nomor 6 ya Bang? Iya, dari sisi persentasinya ya, ini Ya. tahun 2015. Dan sebagian besar tinggalnya di luar Sumatera Barat. Betul, Pak Helmi. Oke, Iya. terus nih, populasi mereka ini yang saya bilang tadi ya. Ya. Di Sumatera Barat cuma 4, di Riau itu 624.000, itu 37% dari Iya. populasi Riau. Iya. Ya, dan banyak juga itu yang mengkagetkan nih. Coba turun-turun. Iya. Nih. Iya. Negeri Sembilan ada 548 Negeri Sembilan, orang Malaysia, Minang ya? ada di Negeri Sembilan. Kalau di total Malaysia saya dapat data hampir 1 juta orang Minang ada di Malaysia. Jadi artinya 5% penduduk Malaysia itu orang Minang. Ya, bahkan saya disampaikan juga karena saya cukup banyak teman di sana, bahkan yang tidak terdaftar biasanya Pak Helmi. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Tapi seolah kenapa tak ada dekat Malaysia? Kita kena maklum, kena ingat, dulu sebelum 1820, Malaysia dengan Indonesia tak wujud. Ini adalah alam Melayu. Apabila dibuat pecah perintah oleh Kerajaan London yang diketuai oleh Raffles pada tahun 1820, maka berpecah Indonesia dan Malaysia. Justru banyak data-data kita tidak ada di sini dan ada di bahagian Indonesia dan Sumatera. Raja pertama Negeri Sembilan ni bukanlah asalnya daripada tanah Melayu ataupun semenanjung Malaysia lah. Dia asalnya daripada Sumatera, Indonesia. Ataupun spesifik nama tempatnya adalah di Pagaruyung. Semuanya cerita tu dikisahkan dekat sini. Jom tengok di sini. Ni kisah dia. Bagaimana bermulanya sistem beraja di Negeri Sembilan. Okey, kisahnya macam ni tau. Sebelum adanya raja dekat Negeri Sembilan ni, diorang ni duduk di bawah naungan Raja Melaka. Tapi itulah berlakunya sedikit masalah waktu tu. Pembesar-pembesar dekat Negeri Sembilan minta dekat raja untuk jemput Raja Melewar, nama dia. Raja Melewar tu dekat mana? Dekat Pagaruyung, Sumatera lah. Raja Melewar, Jadi diorang pergilah dekat Pagaruyung, bawa Raja Melewar datang ke sini, jadilah Raja Negeri Sembilan yang pertama. Kemah Allah. Acara kebangsaan Negeri Sembilan Malaysia. Negeri Sembilan adalah afiliasi Kerajaan Pagaruyung Minangkabau ya. Dengan raja pertama, Raja Malawar yang didatangkan dari Pagaruyung, Sumatera ya, Indonesia. Ya, rumah adat pun sama ya. Bisa terlihat ya. Ada runcing-runcingnya seperti tanduk kerbau, itu kan menunjukkan, melambangkan rumah orang Minang ya. Ini di Negeri Sembilan ini acara kebangsaan ya. Sebenarnya apa sejarah di sebalik adat perpatih ini? Adat perpatih saling berkait dengan adat Temenggung yang diamalkan di negeri-negeri lain di Semenanjung. Sejarahnya, adat perpatih ini diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang
Sementara adat Temenggung pula diasaskan oleh abang tiri beliau bernama Datuk Ketumanggungan. Mereka berdua berkongsi ibu yang sama bernama Puti Indo Jelita. Sementara ayah Puti Datuk Indo Perpatih Jelita, ini ya. adalah seorang penasihat diraja bernama Cati Bilang Pandai, dan ayah Datuk Ketumanggungan pula adalah seorang raja bernama Datuk Seri Maharaja Diraja, seorang raja di kawasan Gunung Marapi, sekarang berada di Sumatera Barat sebelum kedatangan Islam di Nusantara. Oleh sebab Datuk Ketumanggungan ini keturunan diraja, maka secara tidak langsung dia menerapkan sistem aristokrat dalam pentadbirannya. Hal ini bertentangan dengan jiwa Datuk Perpatih sendiri yang mana dia berjiwa demokrasi. Maka mereka berdua berbalah sehingga pernah mencetuskan satu perselisihan dalam satu hukum, iaitu Undang-Undang Tarik Balas, di mana hukum tersebut siapa yang membunuh harus dibunuh. Maka perselisihan ini akhirnya diakhiri dengan Datuk Perpatih tersebut menikam satu batu yang sekarang batu tersebut bernama Batu Batikam di kawasan Pagaruyung, Sumatera Barat sebagai satu tanda perdamaian. Ya, memang ada. Mengandangkan jiwa orang Minangkabau yang suka merantau dan mengembara ke tempat baru, maka orang-orang Minangkabau ini pergi merantau ke beberapa kawasan berdekatan Sumatera, termasuklah ke Semenanjung Malaysia ini, di mana mereka membuka kawasan Negeri Sembilan pada abad ke-14, kawasan Bayan Lepas di Pulau Pinang oleh Nakhoda Bayan, Nakhoda Intan dan Nakhoda Kecil pada awal abad ke-18, serta beberapa kawasan di Kuala Lumpur ini seperti Kerinci dan Bangsa pada akhir Kerinci, abad ya? ke-19. Secara tidak langsung, orang Minangkabau tersebut yang datang merantau, mereka membawa budaya dan adat resam dari tempat asal mereka di Sumatera, termasuklah makanan yang kita selalu makan terutamanya semasa raya ini, iaitu rendang, di mana pada asalnya rendang tersebut dibawa oleh para perantau kerana rendang tersebut bersifat tahan lama dan boleh dimakan begitu sahaja. Mengenai suku-suku di Minangkabau ini, di Negeri Sembilan terdapat 12 suku, sementara di Sumatera Barat pada asalnya terdapat 4 suku utama sahaja. 4 suku, ya. Bagi yang mengamalkan kelarasan Koto Piliang atau adat Temenggung yang kita kenal di sini, mereka hanya ada 2 suku utama, iaitu suku Koto dan suku Piliang. Dan juga kepada kelarasan Bodi Caniago yang kita kenal sebagai adat Perpatih tadi, ada 2 suku utama juga, iaitu suku Bodi dan suku Caniago. Dan akhirnya keempat-empat suku ini berpecah sehingga kedatangan Islam di Minangkabau, Sumatera. Sementara 12 suku di Negeri Sembilan ini yang kita dengar dalam lagu Waris Rembau Most Wanted, di mana 9 daripada 12 suku tersebut mengambil dari nama tempat asal mereka dari Sumatera tersebut, seperti Payakumbuh, Simolenggang, Batu Hampar, Batu Bolang, Solomak, Mungka, Tiga Batu, Tiga Nenek dan Tanah Datar. Malahan, Tanah Datar itu sendiri adalah satu negeri tempat asalnya kerajaan Pagaruyung, iaitu kerajaan terakhir di Sumatera Barat. Secara tidak langsung, pengaruh Istana Pagaruyung ini telah berada di Nusantara ini. Bukan sahaja di Malaysia ataupun Indonesia, malahan sampai juga ke Singapura. Seperti Presiden pertama Singapura iaitu Yusof Ishak, pencipta lagu kebangsaan Singapura, Majulah Singapura, iaitu Zubir Said. Kedua-duanya adalah orang Minangkabau sendiri. Dan juga yang di-Pertuan Agong pertama kita, Tuanku Abdul Rahman, mereka semua berdarah Minangkabau. Ya, sahabat semua, memang orang-orang Minang ini terkenal sebagai orang perantau, ya. Sehingga mereka tinggal di suatu tempat, ya. Mereka betul-betul bersosialisasi dan banyak dari mereka menjadi pembesar, ya. Termasuk di negara kita Indonesia ini, kita tahu bahwa salah satu proklamator kita, Bung Hatta, adalah orang Minang juga, ya. Sultan Sarir, ya, banyak, ya, orang-orang Minang. Dan di Malaysia juga seperti itu, banyak orang-orang Minang yang menjadi pembesar. Tadi dikatakan salah satu keturunan, salah satu raja di Negeri Sembilan itu juga orang-orang Minang, ya. Salah satu raja di Negeri Sembilan itu juga orang Minang, ya. Dan juga Brunei Darussalam, ya. Di negara-negara Filipina, Thailand juga banyak orang-orang keturunan dari Minang, ya. Ini Minang semua nih. Iya, Ya, ibu bangsa ini orang Minang, ini menikahin orang Minang. Iya. Ya. Ini Presiden Singapura pertama. Ya. Yusof Ishak. Yusuf Ishak. Yusof Ishak. Ini Banyak orang Minang yang juga jadi ada pembesar, Brunei, ya. Ini Tuanku Abdul Abdul Rahman. Rahman. Iya. Juga adalah Betul. keturunan Minang.
Ada kerajaan Negeri Sembilan ya yang Minang sekali Bang. Oh iya, Iya. itu copy paste betul dengan Pagariung. Pagariung. Saya Iya. dengar hampir 600.000 penduduknya adalah orang Minang. Betul. Nah, top. Kenapa sih Minang tuh identik sekali dengan ini bendera Jerman ini Bang? Iya, merah kuning hitam. Iya. Jerman sekali nih. Mungkin harus dicari. Keturunan Iya, Minang iya, ya. kan ini kan simbol Bertebaran suku ya. orang Minangkabau ya, Iya. namanya Luak Nantigo gitu. Luak Nantigo. Luak Nantigo itu kan artinya tanah datar, Tanah datar. 50 kota Iya. dan agam. Agam. Nah, jadi itulah. Tiga Dan dia dari- merantau lah ke bawah dan segala macamnya itu. Orang Minang itu adalah 1. Menjadi raja pertama Negeri Sembilan, Malaysia. 2. Pendiri kota Manila, Filipina ya. 3. Raja pertama Brunei Darussalam. 4. Pembawa Islam di bumi Tadulako, Sulawesi Tengah. 5. Mengislamkan ayah Sultan Hasanuddin di Goa, Sulawesi Selatan. 6. Proklamator bangsa Indonesia. 7. Presiden pertama Singapura. 8. Yang di Pertuan Agong Malaysia pertama. Ini bukan klaim, tapi kenyataan. Silakan di-search. Kenapa seperti itu? Karena nama Minang itu sudah dikenal jauh-jauh hari sebelum itu, bahkan 700 tahun sebelum itu. 700 Yaitu tahun di mana? ya. Di era Sriwijaya. Bukan hanya di era Sriwijaya, tapi di era Sriwijaya paling awal, yaitu ketika Sriwijaya mengeluarkan prasasti tertua mereka, yaitu Kedukan Bukit. Di dalam prasasti Kedukan Bukit itu ada sebuah cerita, ada seorang raja namanya Sri Dapuntahiang. Nah, Dapuntahiang itu sedang berupaya untuk menaklukkan sebuah bangsa yang tidak mau mengakui kewibawaannya. Dia mengirimkan pasukan sampai sekitar 20.000 orang, pasukan intinya. Kemudian ada barisan-barisan pasukan pendukungnya yang bawa logistik, yang bawa apa segala rupa melalui sebuah sungai. Nah, titik awal keberangkatan mereka itu disebutkan berasal dari Minanga atau tanah berkumpulnya orang-orang Minang. Nah, ini dituliskannya abad ke-7 Masehi, tahun 685 Masehi kemungkinannya ya. Nah, jadi kalau misalkan ditulisnya tahun segitu dan sudah ada nama Minang, berarti kata Minang itu atau orang Minang atau tempat yang namanya Minang atau kerajaan yang namanya Minang itu jauh-jauh hari sebelum Majapahit, sekitar 700 tahun sebelumnya. Dan pada catatan-catatan berikutnya disebutkan bahwa Minanga ini atau Minang ini adalah ibu kota dari Dharmasraya atau ibu kota dari Swarna Bumi atau ibu kota dari Swarna Dwipa. Swarna Dwipa yang dimaksud itu adalah sebuah kerajaan di Sumatera yang para sejarawan tidak bisa mengidentifikasi secara konklusif apa sebenarnya itu gitu. Ada yang menyebutnya itu adalah Melayu Dharmasraya, ada yang menyebutnya itu memang Melayu dan sebagainya, tetapi ada kebingungan di sini antara catatan Cina dengan catatan lokal, ada prasasti dan sebagainya. Ini masih membingungkan, khususnya antara Sanfosi dengan Silifosi gitu ya. Nanti itu ceritanya masih panjang, tetapi intinya nama Minang sudah dikenal. Dalam catatan Cina juga disebutkan bahwa di tahun 620-an atau 630-an ada sebuah kerajaan yang namanya Minanga yang dia mengirimkan utusan untuk duta besar ke Cina. Jadi sebelum Sudah ya. ada prasasti Kedukan Sudah Bukit lama. yang menyebut bahwa ada sebuah wilayah yang namanya Minanga, ternyata catatan Cina beberapa puluh tahun sebelumnya mengkonfirmasi ada sebuah kerajaan di situ. Namanya Kerajaan Minanga yang mengirimkan utusan ke Cina. Nah, kemudian orang Cina juga masih mengkonfirmasi keberadaannya sampai tahun 961-an Masehi. Artinya selama 300 tahun itu yang namanya Minang itu masih ada di situ. Nah, cuman di sini kita akhirnya menemukan ada beberapa kemungkinan. Minang yang dimaksud itu adalah nama sebuah tempat, atau Minang yang dimaksud itu adalah nama sebuah kerajaan, atau dia adalah suku bangsa belaka. Kalau misalkan melihat catatan Cina, itu jelas itu adalah eksistensi dari kerajaan, atau setidaknya ibu kota dari sebuah kerajaan. Dan dari catatan-catatan yang bisa dibandingkan, itu mereka kerajaan yang dimaksud itu ada di dekat hulu sungai, tetapi hulu sungai yang dimaksud itu hulu sungai yang mana? Ada banyak perdebatan, ada sungai Kampar kemungkinan, ada sungai Musi kemungkinan dan sebagainya, tetapi yang jelas itu ada di sekitaran
perbukitan-perbukitan, karena nama Minang sendiri artinya adalah dataran tinggi atau perbukitan. Begitu. Apakah itu berarti orang Minang sudah ada 600 tahun Masehi yang berarti menjadi salah satu suku tertua di Indonesia atau kerajaan tertua di Indonesia? Ya, kesimpulannya sampai sejauh ini sih begitu, sampai sini. Cuman ada pertanyaan lagi, apakah Minang yang dimaksud itu sama seperti suku Minang yang kita kenal sekarang gitu? Nah, itu pertanyaannya. Atau suku Minang yang sekarang itu karena menetap di sebuah daerah yang namanya Minang, maka mereka mengaku sebagai Minang gitu. Apakah mungkin seperti itu? Lalu bagaimana juga dengan pernyataan dari Tambo tadi bahwa sebelum ada peristiwa penaklukan Majapahit itu mereka namanya adalah Paryangan. Nama Paryangan juga masuk akal karena sampai sekarang di sana ada kabupaten yang namanya Padang Pariaman, begitu kan? Iya, Padang betul. Pariaman mungkin diambil dari kata Padang Paryangan yang tadi itu. Kata Paryangan bisa aja maknanya sama seperti orang Sunda, Priangan atau Parahyangan, yang artinya adalah tempat para dewa yang merujuk pada dataran-dataran tinggi gitu. Kan orang-orang zaman dulu itu percaya bahwa para dewa itu tinggalnya di puncak-puncak gunung gitu kan. Jadi kalau misalkan ada sebuah wilayah atau daerah atau tempat atau kota yang di zaman dulu itu di puncak gunung atau di puncak-puncak yang semacam itu disebutnya adalah tanah para dewa atau Priangan atau Pariaman atau Paryangan. Mungkinkah seperti itu? Itu juga bisa. Tapi yang jelas berarti suku Minang dalam konteks ini itu awal mulanya ada di atas, di hulu sungai gitu. Nah, cuman pertanyaan berikutnya yang agak membingungkan juga adalah kalau memang suku Minang itu di situ, semua catatan-catatan itu menyebut bahwa Sumateranya itu adalah Sumatera sebelah timur gitu. Jadi kan secara geomorfologis itu wilayah Sumatera itu yang panjang itu di tengah-tengahnya itu kan ada bukit barisan yang tinggi banget gitu, dan itu memisah antara Sumatera Barat dengan Sumatera bagian timur. Nah, yang menghasilkan peradaban-peradaban yang kemudian disebut tadi itu diantaranya adalah Minanga dan sebagainya, itu biasanya adalah Sumatera sebelah timur. Nah, tetapi orang Minang yang sekarang itu identik dengan Sumatera yang ada di sebelah barat gitu. Jadi apakah Minang dengan Minanga ini benar-benar satu eksistensi yang sama? Cuman soal timur dan barat itu kemungkinannya gini nih Baraya, kan orang-orang Minang itu suka sekali berdagang dan mungkin sejak zaman dulu mereka juga suka mengeksplorasi wilayah-wilayah yang lain gitu, mereka itu suka merantau gitu. Nah, yang sebelah timur itu menjadi pusat peradaban karena lalu lintas perdagangan internasional, sehingga Minang yang di sana itu mengidentifikasi diri tidak sebagai Minang lagi gitu, tapi misalkan orang Palembang gitu kan Palembang itu dari Cina kan Pai Lambong gitu kan, nama Pai Lambong jadi Palembang gitu. Nah, berarti ada interaksi dengan Cina sehingga memunculkan nama baru gitu. Kemudian ada lagi Riau, kemudian ada lagi namanya Jambi atau Canpi gitu ya, dan sebagainya. Nah, sehingga mereka kehilangan nama Minang itu di sebelah situ, sedangkan yang di sebelah barat di mana mereka lebih terisolir, di mana jalur perdagangannya tidak seramai yang ada di sebelah timur karena di situ kaya akan badai. Mungkin di sana mereka masih mempertahankan nama Minang itu, sehingga istilah Minang masih bertahan sampai sekarang di Sumatera Barat, tetapi di Sumatera Timur nama Minang tidak sekental yang ada di barat. Mungkin dugaan saya sih seperti itu. Ya, tapi apapun itu, untuk mengulik identitas masa lalu kita itu lagi-lagi sulit karena kita tuh selalu membutuhkan interpretasi-interpretasi ya, seperti yang barusan itu, karena lubang catatannya itu besar sekali di Indonesia, tetapi tentu saja itu bukan alasan untuk kita mengabaikan masa lalu. Jadi mari kita sama-sama cari awal mula dari leluhur kita, karena mengetahui sejarah masa lalu kita berarti mengetahui identitas kita. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat semua, pada intinya persoalan masalah benar atau tidak ya kita belum tahu juga, karena itu merupakan cuplikan-cuplikan video ya. Namun pada intinya yang ingin kita sampaikan adalah bahwa keturunan-keturunan Minang itu berada di seluruh penjuru dunia. Bahkan di Malaysia keturunan-keturunan Minang itu ada yang menjadi raja ya. Dan dikatakan juga tadi bahwa hampir 50% dari orang-orang dari Malaysia itu merupakan keturunan dari Minang. Karena memang ya korelasinya kita tahu bahwa orang-orang Minang ini memang orang-orang perantau ya. Mereka suka berdagang ya, mereka suka merantau kemana-mana dan tinggal di situ, beranak pinak di situ ya. Sehingga keturunan mereka betul-betul menyebar. Jadi demikian sahabat semua.
Negeri Sembilan, rajanya adalah keturunan orang Minang. Kita ketemu lagi di video reaction berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.